Banyak yang pusing ketika dia nggak closing karena Anda yang edukasi orang lain closingnya di sebelah gitu. Ini kan keterlaluan ya. Ya kalau Anda sebagai seorang penjual tentu pengen ketika Anda ngomong gitu ya ngejelasin closingnya di Anda juga gitu. Benar nggak? Kalau misalkan Anda sekarang ngalamin kondisi sebaliknya, sudah menjelaskan panjang lebar A I U E O, udah berjam-jam nggak budah gitu ya. Tapi ternyata closingnya di sebelah. Nah, kayaknya Anda perlu nonton video ini sampai beres ya. Oke, gini teman-teman. Jadi video ini akan menjelaskan tentang gimana caranya Anda tuh bisa dagangan itu makin laku keras ya, solusi cepat closing anti pusing ya. Karena sejatinya kalau Anda tiap hari closing itu memang beneran pusing ya, no selling dying ya. Kalau nggak selling kepala pusing ya. Kantong kering, nggak ada duit masuk rekening ya. Istri di rumah muring-muring, lama-kelamaan bisa sinting. Ya itulah sebuah anekdot ataupun katakanlah guyonan kita bagi para praktisi bisnis dan juga tukang jualan gitu ya, kalau misalkan kita nggak berhasil closing ya. Kalau bicara masalah tentang closingan, memang closingan itu adalah ujung dari proses penjualan. Sebagaimana kalau misalkan kita ngomongin branding, branding itu ukurannya adalah loyalitas. Marketing ukurannya adalah demand yang tercipta gitu ya. Sementara selling ukurannya adalah closingan. Sialnya adalah kita sekarang seringkali terjadi gitu ya. Kita udah jelasin panjang lebar di sosial media ataupun lewat WhatsApp kita ataupun lewat offline, tapi closingannya di sebelah. Sehingga apa? Dagangan kita nggak laris, dagangan kita nggak laku, gitu ya. Numpuk ujung-ujungnya dan stres. Gimana terus Kang supaya bisa laris manis, laku keras dagangannya kita ini? Poinnya ada beberapa teman. Apa aja itu? Nomor satu, pastikan Anda sudah membangun trust-nya terlebih dahulu. Trust ini penting. No trust, no money. No trust, no close, gitu ya. Apa itu trust? Trust adalah tentang kepercayaan, tentang siapa Anda di mata pasar. Siapa produk Anda, benefitnya, value-nya di mata pasar, apa positioning-nya. Gitu. Banyak orang sekarang tidak membangun trust. Apa yang dilakukan? Dia ngedukasi dari segi produknya tapi tidak membangun trust. Sehingga apa yang terjadi? Closingnya di sebelah. Kenapa closing di kompetitor? Kenapa closing di toko sebelah? Karena mereka trustnya sama yang sebelah. Maka saran saya buat Anda semua, kalau Anda mau jualannya laris manis, laku keras, dan Tanjung Kimpul gitu ya, maka pastikan sebelum ngomongin yang lain, sebelum ngomongin produk, trustnya dibangun dulu. Trust dibangun dari mana Kang? Dari reputasi Anda sebagai seorang penjual, dari testimoni customer, testimoni pelanggan, dari cara presentasi Anda dalam membawakan sebuah materi jualan gitu. Silahkan itu yang dibangun. Sehingga orang tuh oh iya bener ya, gue kalau misalkan butuh ini harusnya ke dia. Gue kalau misalkan perlu ini carinya si dia gitu. Nah jangan sampai itu belum muncul, malah Anda lakukan yang namanya proses yang lain. Apa itu malah yang kedua nih? Apa itu? Nah yang kedua. Yang kedua adalah penuhi needs-nya. Needs itu adalah tentang kebutuhan. Orang misalkan gue kebutuhannya adalah kebutuhan untuk makan sehat, kebutuhan untuk sehat, kebutuhan untuk bisa menyelesaikan mata minus misalkan, kebutuhan untuk berbusana muslim. Tapi trust belum dibangun. Apa yang terjadi ketika kebutuhan dibangun tapi trust belum dibangun tadi? Belinya ke yang lain. Nah, begitu pun sebaliknya. Ketika trust sudah dibangun tapi kebutuhan nggak diciptakan, nggak dipenuhi gitu ya, ya orang nggak akan beli produk Anda. Oh ngapain gue beli? Oh gue gak butuh. Maka pastikan kebutuhannya harus ada. Kenapa mereka butuh ini? Kenapa mereka butuh dengerin kita gitu? Itu dijelasin dalam copywriting, dalam konten, dalam video, dalam gambar. Maka poin nomor 2 adalah penuhi needs-nya, penuhi kebutuhannya. Dan poin di sini, Anda perlu mencari tahu kira-kira apa kebutuhan terselubungnya. Contoh, orang pakai kosmetik. Kenapa kira-kira orang pakai kosmetik? Apakah karena mereka memang habit saja? Atau apa? Ya karena pengen tampil cantik. Saya tanya kembali sekarang, kenapa wanita perlu tampil cantik? Karena supaya dilirik sama orang-orang misalkan. Loh emang kenapa itu penting buat mereka? Oh karena mereka pengen mendapatkan citra diri yang baik, image yang baik di mata orang-orang sekitar. Loh emang kenapa itu penting? Nah Anda perlu menggali itu. Sehingga atas dasar galian itulah akhirnya kita bisa nanti bikin yang namanya angle promosi. Anda ingin tampil cantik di hadapan banyak orang misalkan. Anda ingin tampil percaya diri ketika bertemu dengan orang-orang. Anda ingin makin disayangi sama suami Anda gitu ya. Muncullah angle itu promosinya. Nah kebutuhan itu yang perlu Anda gali. Ingat, kebutuhan makan memang penting. Tapi makan yang seperti apa? Kebutuhan berpakaian memang penting. Tapi berpakaian yang seperti apa? Hot button-nya. Tanya sampai 3 kali deh. Kenapa? 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 Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Aku pengen, misalkan contoh lagi ya. Aku pengen misalkan berhijab syar'i. Kenapa kamu berhijab syar'i? Karena pengen nutup aurat. Kenapa kamu nutup aurat? Karena itu adalah perintah Allah misalkan ya. Kenapa itu penting? Karena saya muslim. Berarti nanti ujung-ujungnya adalah tentang campaign bahwa kalau kamu merasa muslim, kaum muslimah sejati, pakai ini gitu. Nah, baru yang ketiga nih. Apa yang ketiga?
ciptakan urgensinya. Trustnya sudah ada, kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi tidak urgen, tidak merasa urgen. Ini nanti nunda-nunda. Penyakit manusia apa teman-teman? Nunda-nunda, procrastination. Nanti aja deh, nanti juga bakal ada stoknya. Nah, maka supaya ini bisa jadi closing, supaya bisa jadi laku keras laris manis, Anda perlu bikin urgensitas. Maka perlu ada yang namanya teknik scarcity. Ya, entah itu jumlah produknya, entah itu akses belinya, entah itu jumlah diskonnya misalkan. Misalkan Anda bikin produk, katakanlah bikin dress 100 biji, sementara followers Anda itu 500.000. Kan jadi rebutan. Kalau misalkan sekarang kondisinya sebaliknya, Anda bikin produksi katakanlah 10.000 tapi marketnya cuma 100, yang nggak rebutan. Ini yang saya lakukan ketika saya dulu jualan properti. Jadi banyak orang yang nanya tuh, Kang, gimana jualan properti kok bisa laris manis gitu, laku keras? Karena pada saat saya jualan properti, yang hadir 2.000 orang, properti yang kita sediakan cuma 200. Jadi efek urgensinya dapat 10 kali lipat. Yang hadir 2.000 gitu ya, unit yang tersedia 200. Jadi, rebutan, 1/10. Tapi apa yang terjadi jika seandainya saya gunakan sebaliknya? Yang hadir 200, unitnya 2.000. Nggak laku, nggak ada urgensi untuk beli. Nah, ini pinter-pinter Anda bikin sebuah teknik urgensitas dengan cara scarcity ataupun limitasi tadi. 3 poin ini kawan-kawan menjadi syarat mutlak kalau Anda dagangannya itu pengen laku keras dan laris manis. Yang nomor 1 adalah trust-nya dibangun, 2 adalah kebutuhannya dipenuhi, yang ketiga adalah urgensitasnya diciptakan. Dan saran saya ini udah ngurut, jangan dibolak-balik. Apa itu dibolak-balik kan maksudnya? Anda menciptakan urgensitasnya dulu sama niche-nya, tapi tidak trust, beri aja ke yang lain. Anda misalkan membangun trust, memenuhi kebutuhan, tapi tidak menciptakan urgensitas, nunda-nunda. Anda misalkan urgensitasnya dibangun, trustnya dibangun juga misalkan, tapi niche-nya nggak ada, ya nggak beli, nggak ada penting buat dia gitu. Silakan, ini udah pastikan ngurut, dan itu pastikan ada di setiap offering jualan produk Anda di bisnis ataupun perusahaan Anda yang saat ini, gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini dan kalau ada mau tanyakan juga, silahkan komen di kolom chat ya. Kalau memang kolom komen, error gini gue. Kolom komen kalau memang Anda pengen manfaat ini tersebar luas lagi, silahkan share ke teman-teman lainnya juga ya. Jangan lupa di subscribe juga tombol.